Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emery Valdrakel dari program studi Teknik Pertambangan Universitas Khairul Ternate. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang sejarah, fungsi, dan kedudukan bahasa Indonesia. Baik, kita langsung saja ke pembahasan selanjutnya. Pada dasarnya, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, di mana pada zaman Kerajaan Sriwijaya digunakan sebagai penghubung antara suku di Nusantara dan sebagai bahasa yang dipergunakan dalam perdagangan, baik dari dalam maupun luar Nusantara. Bahasa Melayu ini kemudian menyebar di seluruh pelosok Nusantara bersamaan dengan penyebaran agama Islam, serta semakin berkembang dan bertambah kokoh keberadaannya karena mudah dimengerti oleh masyarakat Nusantara. Oleh karena itu, para pemuda Indonesia tergabung dalam perkumpulan bergerak secara sadar mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia yang sekarang ini menjadi bahasa pemersatu bangsa di Indonesia dan telah diresmikan melalui Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Selanjutnya kita akan membahas fungsi bahasa Indonesia. Ada beberapa fungsi bahasa Indonesia, yaitu yang pertama, bahasa Indonesia berfungsi sebagai identitas nasional, karena melalui bahasa Indonesia seorang dapat mengetahui identitas kita sebagai warga negara. Yang kedua, bahasa Indonesia berfungsi sebagai kebanggaan bangsa, karena di dalam bahasa Indonesia terkandung nilai-nilai sosial budi luhur yang mencerminkan bangsa Indonesia. Yang ketiga, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi, karena bahasa Indonesia sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat pemersatu, karena dengan adanya bahasa Indonesia, masyarakat Indonesia merasa aman dan serasi sebab tidak adanya persaingan dan perasaan terancam akan dijajah oleh masyarakat suku lain. Ketiga, kita akan membahas kedudukan bahasa Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36 telah ditetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Dengan demikian, selain kedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara. Pada tanggal 25-28 Februari 1975, hasil perumusan seminar politik bahasa Indonesia yang diselenggarakan di Jakarta. Berikut fungsi kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai penghubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan, pelaksanaan, pembangunan, serta pemerintahan. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai pengembangan kebudayaan nasional, ilmu, dan teknologi.